semuanya, perkenalkan nama saya Andre Gunawan dari kelas 12 AKL 2 SMK Bakti Mangkal Pinang. Di sini saya akan membuat video mengenai menganalisis laporan keuangan untuk tugas praktik produk kreatif dan kewirausahaan. Berikut penjelasannya. Baiklah, yang pertama kita akan ke informasi umum terlebih dahulu. Nama perusahaan adalah PT Aset Indonesia Terbuka. Kemudian, pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan perusahaan ini adalah jutaan atau in million. Kita beralih ke laporan posisi keuangan atau neraca, yang dimana kita ketahui bahwa laporan ini adalah laporan yang melaporkan mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas yang mempunyai berbagai macam fungsi. Salah satunya adalah menunjukkan posisi keuangan perusahaan untuk periode waktu tertentu. Kita beralih ke asetnya. Jumlah aset di tahun 2020 sebesar Rp3.055.106, sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp2.478.713. Kemudian kita ke liabilitas. Jumlah liabilitas di tahun 2020 adalah Rp2.731.074, sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp1.362.982. Kemudian ekuitas di tahun 2020 adalah Rp324.032, sedangkan di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp1.115.731. Di sini ada jumlah liabilitas dan ekuitas. Di tahun 2020 adalah Rp3.055.106, dan di tahun 2021 mengalami penurunan juga sebesar Rp2.478.713. Ke laporan yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa laporan ini adalah laporan yang menunjukkan atau menjabarkan pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba atau rugi bersih suatu usaha. Di sini ada penjualan dan pendapatan usaha yang sudah dikurangi dengan berbagai macam beban. Di tahun 2020 jumlah rugi sebesar Rp1.340.079, sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan rugi sebesar Rp693.366. Di sini ada jumlah laba rugi komprehensif di tahun 2020 adalah rugi sebesar Rp1.337.006, sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan rugi menjadi Rp686.698. Kemudian ada rugi per saham di Illusion. Di tahun 2020 adalah Rp558, sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan rugi sebesar Rp82. Kemudian kita ke laporan yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, yaitu perubahan modal akibat adanya laba atau rugi suatu perusahaan. Yang pertama, di tahun 2020 ada saham biasa. Posisi modal akhir periode adalah Rp642.516, sedangkan di tahun 2021 meningkat menjadi Rp1.267.516. Kemudian ada tambahan modal di setor. Di tahun 2020 adalah Rp1.731.978. Untuk tahun 2021 meningkat menjadi Rp2.605.625. Kemudian ada cadangan selisih kurs penjabaran. Di tahun 2020 sebesar Rp1.381. Di
tahun 2021 adalah 0 atau tidak ada. Kemudian saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya di tahun 2020 adalah Rp14.000. Sedangkan di tahun 2021 adalah Rp14.000. Berarti sama ya. Kemudian ada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya di tahun 2020 adalah rugi sebesar Rp2.110.193. Sedangkan di tahun 2021 adalah Rp2.800.845. Kemudian kita ke ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk di tahun 2020 sebesar Rp275.310. Kemudian di tahun 2021 adalah Rp1.084.786 mengalami peningkatan. Kemudian kita beralih ke kepentingan non di tahun 2020 adalah Rp48.722 dan di tahun 2021 adalah Rp30.945, artinya mengalami penurunan. Kemudian di tahun 2020 ekuitasnya menjadi Rp324.032. Sedangkan di tahun 2021 ekuitasnya adalah Rp1.115.731. Berarti mengalami banyak sekali peningkatan. Oke, kita masuk ke laporannya keempat adalah laporan arus kas. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan ini adalah laporan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan atau mengapa uang tersebut bisa masuk dan apa alasannya uang tersebut bisa keluar. Kita pertama-tama dari arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari aktivitas operasi yang telah dikurangi dengan pembayaran kas dari aktivitas operasi itu memperoleh arus kas bersih di tahun 2020 sebesar Rp1.761.692. Sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan perolehan kas bersih menjadi Rp197.089. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi yang telah dikurangi dengan pembayaran untuk perolehan aset tetap itu adalah di tahun 2020 61.659 kita membayar, dan di tahun 2021 kita membayar juga tapi lebih sedikit sebesar Rp8.685. Kemudian kas dan setara kas arus kas akhir periode di tahun 2020 kita memperoleh kas bersih sebesar Rp73.400, sedangkan di tahun 2021 kita mengalami peningkatan perolehan kas bersih mencapai Rp471.657. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai menganalisis laporan keuangan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.